Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Waduh, luar biasa ya. Tuhan Yesus yang baik, luar biasa. Pilih yang mana nih? Tuhan Yesus yang baik atau yang luar biasa? Oke. Oke. Memang di sini luar biasa semua ya. Lebih luar biasa lagi kalau hari ini saya diberikan sebuah kesempatan untuk membawakan sesuatu. Dan pada waktu itu Bapak Gembala kita di sini minta tolong dong yang ini kamu yang bawakan gitu kan. Ya saya rasa ini suatu topik yang cukup banyak saya geluti juga ya. Sebagai salah satu dasar buat saya pribadi ya. Karena ini sangat penting kepada doktrin yang mana atau kepada pengajaran yang seperti apa, kepada belief yang seperti apa yang kita mau pegang hari-hari ini. Nah, ini saya mau ambil judul yaitu namanya total depravity. Ya, total depravity. Ini sering jadi suatu tema yang sangat kontroversial, ya. Tapi hari ini saya mau berikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu yang di tempat ini, saya bisa pastikan bahwa harusnya kontroversialnya sudah berakhir hari ini. Iya, kita doakan seperti itu ya. Oke, jadi kita mau bawakan beberapa poin, banyak sekali poinnya, ya. Poinnya kenapa seperti ini ada tujuannya. Karena ini sesuatu, ini seperti bukan khotbah sebenarnya. Tapi ini seperti sebuah seminar ya. Jadi mohon maaf seminar ini bisa melewati 30 menit, bahkan 1 jam. Semoga saya bisa membawakannya dengan kecepatan yang luar biasa. Dijamin pasti ngantuk bagi yang tidak pengen dengar, tapi ya saya berusaha ya. Nanti saya akan kaget-kagetin saudara-saudara ya. Jadi untuk suara yang mungkin agak kencang hari ini mungkin saya harus kencangkan Glenn. Karena saya sama Glenn udah sepakat bahwa kita sekarang kalau khotbah usahakan suaranya jangan terlalu kencang ya Glenn ya. Oke. Ya kami punya kebiasaan itu jelek sekali ya. Jadi tuh kayak gitu kan. Jadi memang kita harus belajar untuk jangan terlalu kencang, tetapi artinya yang harus kencang. Ya. Amin ya saudara-saudara ya. Jadi kita mulai dulu dengan pertama yaitu sola scriptura ya. Kemudian apa itu doktrin, kemudian apa itu tulip atau apa itu total depravity, manusia sebelum kejatuhan, manusia setelah kejatuhan, originnya atau asal muasalnya daripada total depravity ini, kemudian kehendak bebas atau free will, dan yang paling menarik di sini adalah jawaban AI. Bukan jawaban Jimmy, jawaban AI atas kebenaran daripada doktrin total depravity ini. Cukup gokil gak ya? Oke, mari kita mulai dengan yang namanya sola scriptura. Nah, sola scriptura ini artinya apa? Ya kita mulai dulu dengan ayatnya, yaitu di 2 Timotius 3, 16, 17, dan Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Boleh nggak saya skip pembacaan firmannya? Atau mau dibacakan? Bacakan. Oke. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jemaat Berea memeriksa kitab suci setiap hari untuk melihat apakah yang Paulus katakan itu benar. Dan kemudian ayat berikutnya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, menambahkan ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, maka akan diambil daripadanya pohon kehidupan. Artinya apa? Kita semua harus berdasarkan kepada Alkitab. Ya, nextnya. Jadi sola scriptura ini artinya adalah in Bible alone. Hanya kitab suci. Saya percaya inilah dasar daripada gereja ini. Segala sesuatu yang kita hari-hari ini lihat dan jadikan sebagai dasar hanya berasal dari kitab suci. Siapa yang di sini tidak setuju dengan itu, tolong angkat tangan. Paling gampang, karena biasa angkat tangan tuh yang paling susah, ya kan? Jadi yang nomor 2 adalah bahwa ini adalah sesuatu yang muncul dari sebuah penolakan terhadap praktik
saya nggak mau cerita gerejanya, yang menganggap tradisi gereja ataupun keputusan manusia menjadi otoritas yang sejajar atau lebih tinggi dari Alkitab. Artinya apa? Di luar daripada apa yang tertulis di Alkitab, tidak ada yang lebih tinggi. Setuju? Oke. Jadi kalau ada orang berkata, siapa berkata, itu bukan otoritas yang paling tinggi. Apapun yang dikatakan oleh orang itu harus sesuai dengan Alkitab dan apa yang tertulis. Itu juga yang dilakukan tadi jemaat Berea itu kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, ya kan? Benar nggak dia refleksi? Jadi seperti itu, ya. Dan mengatakan bahwa sola scriptura adalah Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tertinggi dan mutlak dalam hal iman dan praktek umat Kristen. Saya rasa kita sepakat dengan ini ya. Inilah fondasi daripada juga Undivided Church itu sendiri. Ya. Betul ya Pak Revano ya. Sola Scriptura. Ya. Nah, kemudian ini berarti bahwa segala ajaran gereja harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Alkitab cukup dan lengkap untuk menyatakan seluruh kehendak Allah, dan setiap orang percaya memiliki hak dan tanggung jawab untuk membaca dan memahami, tetapi juga dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Ini penting sekali, karena nanti semua akan kembali ke ini. Oke, next. Lalu apa itu doktrina? Karena kalau kita membahas soal total depravity atau namanya tulip, itu ada sebuah doktrin. Ya, kalau kita nggak ngerti doktrin itu apa, repot. Oke, next. Teologi, doktrin, dan dogma. Saya nggak mau masuk terlalu dalam di sini, tapi ada 3 istilah tersebut. Ya, doktrin itu apa sih? Ya, langsung aja. Ya, doktrin itu berasal dari kata Latin atau doktrinnya yang berarti pengajaran. Dari teologi itu lahirlah sebuah doktrin. Doktrin itu hasil perumusan atas sebuah pemahaman yang berasal dari Alkitab, yang dianggap inti, benar, dan penting, dan itulah yang diajarkan secara sistematis kemudian dipercaya menjadi dasar bagi iman dan praktik hidup umat Kristen. Tidak semua pendapat adalah doktrin, tapi setiap doktrin merupakan penopang utama dari iman Kristen yang sejati. Sorry, ini saya ngomong terlalu cepat gak? Aman ya, soalnya saya mengejar waktu, mohon maaf ya. Jadi kita bayangkan gini aja, siapa di sini yang tahu Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, itu adalah doktrin daripada negara Indonesia. Nah, tetapi doktrin daripada Pancasila ini, setiap pasal itu nanti harus masuk dan tercermin di setiap nanti undang-undang, ya kan? Cara kita berkehidupan dan semua-semuanya. Nah, doktrin yang ini berbeda. Doktrin ini sama, tetapi dia adalah menggunakan sebuah asas, yaitu semua yang ada di dalam Alkitab itu. Mereka urut satu persatu. Ya. Setelah mereka samakan ini, misalnya Roh Kudus. Roh Kudus itu ada kata di setiap ayat mana saja. Lalu mereka kumpulkan itu semua. Lalu mereka cocok logikan. Nah, itu harus koheren. Nanti saya ceritakan apa itu koheren ya. Artinya itu harus nyambung, harus teli. Yang tidak teli, ya berarti bukan. Kebetulan ternyata Alkitab kita teli. Dan semua itu yang dijadikan sebagai doktrin. Jadi terbalik ya, kalau Pancasila dari atas ke bawah, ini dari bawah disusun ke atas. Jadi ini ada dasarnya guys. Ini ada dasarnya. Bukan sesuatu yang kayak, ya kita suka-suka susun lah kata orang. Kan tadi kita dibilang sola scriptura. Dasar itu yang dipakai. Jadi harus in Bible alone. Harus ada firman, harus ada ayat. Tetapi harus disusun berdasarkan hal itu. Contohnya apa? Doktrin-doktrin Kristen nih. Ya, ada sekian banyak doktrin, saya nggak mau membaca satu persatu. Nah, yang kita dan saya diberikan topik ini adalah doktrin tentang namanya tulip. Ya, tulip adalah apa? Rangkuman dari 5 pokok ajaran dalam teologi reform atau Calvinisme yang menekankan keselamatan adalah semata-mata karya anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Ya, tulip adalah akronim bahasa Inggris yang mewakili 5 poin dari 5 Point of Calvinism yang disusun sebagai respon terhadap ajaran Arminianisme.
pada abad ke-17. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, next tabelnya. Ya, seperti ini. Ada total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. Ya. Nah, ini semua adalah satu kesatuan. Di mana kalau kita setuju dengan T, maka harus setuju dengan ULIP. Cilakanya T biasanya mungkin bisa setuju, tapi ke belakangnya biasanya orang banyak mental. Ya, inilah kenyataannya tentang ini. Tapi saya hanya diberikan porsi total depravity-nya. Ibaratnya kalau zaman dahulu kita bilang buka pintu gerbangnya. Ya, jadi sebagai yang membuka pintu gerbang itu berat ya. Jadi saya berusaha sebisa saya ya. Pak Pendeta, jadi tolong dimaafkan kalau ada yang salah di sini ya. Nah, total depravity atau kerusakan total, sebuah doktrin sentral di dalam teologi reform, terutama dalam sistem Calvinisme yang menjelaskan kondisi manusia setelah kejatuhan dalam dosa. Definisinya bahwa seluruh aspek keberadaan manusia, seluruh karena total, akal, kehendak, emosi, dan tubuh telah, sudah, dan masih sampai sekarang rusak oleh dosa. Akibat daripada kejatuhan Adam. Sorry, siapa di sini yang nggak merasa bahwa dia adalah keturunan Adam? Gampang, tidak ada. Oke. Ini tidak berarti bahwa manusia menjadi sejahat mungkin. Nah, ini yang suka salah nih ya. Artinya adalah utterly depraved. No. Ya. Tetapi bahwa tidak ada daripada bagian manusia yang luput dari pengaruh dosa. Ini harus digarisbawahi. Bukannya hampir itu jadi jahat sekali. Tetapi manusia itu sudah tercemar, ya kan, dengan pengaruh dosa ini. Yang jadi perdebatannya adalah seberapa tercemarnya sih. Itu. Nanti kita akan bahas. Tentunya karena sola scriptura kita harus menggunakan dasar Alkitab. Nah, ini Alkitabnya ya. Izin ya, ini silakan dibaca aja di rumah. Nanti siapapun yang mau artikel ini saya akan bagikan. Supaya ini menjadi dasar-dasar ya. Tidak ada yang benar, tidak salah pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Segala kecenderungan hati dan pikiran manusia selalu, ini kata firman ya, jahat sepanjang waktu. Ini kita harus kembali ke sola scriptura. Inilah kata-kata di dalam Alkitab dan inilah dasar Alkitabnya. Nah, apa penjabaran maknanya? Dua kata, total mencakup seluruh dan depravity, kondisi moral yang jahat, rusak dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, setiap aspek manusia sudah begitu rusak sehingga tidak mampu mencari Allah. Ya, sekali lagi ya, sudah rusak sehingga tidak mampu mencari Allah, menaatinya secara tulus atau menyelamatkan dirinya sendiri. Masa sih, Pak? Nah, kalau gitu, kehendak bebas buat apa dong? Nah, itulah yang hari-hari ini kita mau coba klik sedikit supaya kita bisa ketahui dasar-dasarnya. Kemudian konsekuensi daripada total depravity, tidak ada kehendak bebas yang netral. Karena kehendak manusia itu telah diperbudak oleh dosa. Dua, manusia tidak bisa memilih Allah secara aktif tanpa anugerah. Ini yang akan diperdebatkan nanti. Tiga, keselamatan sepenuhnya berasal dari inisiatif Allah. Pasti banyak yang komen soal ini. Bukan dari kehendak atau usaha manusia. Nah, tetapi kesalahpahaman yang perlu kita hindari, total depravity bukan berarti manusia tidak bisa melakukan hal yang baik secara moral. Seperti menolong orang miskin. Bisa. Tetapi hal baik itu tidak dilakukan untuk kemuliaan Allah. Dan tidak menyelamatkan. Aduh bingung maksudnya apa toh. Tenang.
Hari ini saya akan mencoba menjelaskan. Nanti ya di belakang. Nomor 2, total depravity bukan berarti semua orang sama jahatnya. Melainkan bahwa semua orang sama-sama tidak mampu menyelamatkan diri. Ini beda ya. Oke. Nah, total depravity itu kayak apa? Bayangkan sebuah apel yang seluruhnya itu kelihatan busuk, tapi di dalam. Gak mungkin kalau kita lihat, wah mana busuk sih, gak kelihatan. Tetapi ada di dalam kalian. Luarnya tampak luar biasa, tetapi hati dan kehendaknya sudah rusak karena dosa. Nah, ini sesuatu yang buat saya aja mengkhotbahkannya saja atau men-share ini rada susah. Karena begitu saya dapatkan kebenaran ini, saya terus berpikir, wow, ya, seberapa saya butuh sebuah kasih karunia. Saya masukin dengan the man before the fall. Artinya adalah sebenarnya manusia itu sebelum kejatuhan tuh harusnya seperti apa? Nah, harusnya seperti apa? Harusnya apa sih? Bagaimana dia berfungsi setiap hari dan bagaimana seorang manusia itu seharusnya? Itu yang banyak kita tidak mengerti. Maksud saya bahas di sini ya. Ada di ayat Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ingat ya, gambarnya artinya contohnya atau mimiknya itu menyerupai Allah. Nomor 2, Efesus 4 ayat 24, dan mengenakan manusia yang baru diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dulu itu kita kudus waktu bersama Allah. Nomor 3, Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia yang baru terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saya mau pakai ini, Katekismus Heidelberg minggu ketiga pertanyaan ke-6. Apakah Allah menciptakan manusia sejahat dan seburuk itu? Jawabannya adalah tidak. Allah menciptakan manusia baik dan menurut gambarnya, yaitu dalam kebenaran dan kekudusan yang benar, supaya mengenal Allah pencipta dengan benar, mengasihi dia dengan segenap hati, dan hidup bersamanya dalam kebahagiaan yang kekal untuk memuji dan memuliakan dia. Oke, kita mulai ke satu persatu. Dalam kebenaran dan kekudusan yang benar. Ini menggambarkan keadaan moral dan spiritual manusia pada saat dia diciptakan. Berarti manusia awalnya hidup selaras dengan kehendak Allah. Selaras loh. Siapa yang di sini yang saat ini 24 jam selalu hidup selaras dengan kehendak Allah? Angkat tangan. Saya lagi mau cari di sini ada nggak manusia yang masih sama atau belum berdosa? Nggak ada ya. Oke. Nah, kekudusan yang benar artinya apa? Manusia itu dipisahkan tadinya secara khusus untuk Allah. Penuh kasih, murni, dan tanpa cacat secara rohani. Punya hati yang tulus dan tidak memberontak kepada Allah. Siapa di sini yang juga seperti itu? Nggak ada juga. Waduh, makin ini ya. Makin berat gitu kan. Ini menyiratkan bahwa sebenarnya kodrat manusia asalnya itu tidak netral loh. Tetapi baik. Jadi kalau ada orang bilang manusia itu netral, salah total. Manusia itu baik. Baiknya seperti itu tadi. Condong baik dan harus terus-menerus menyembah Allah, selaras, kudus. Itulah manusia yang sebenarnya. Supaya ia mengenal Allah penciptanya dengan benar. Nah, menyatakan tujuan relasional dari penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan dengan akal dan hati untuk apa sih? Untuk berelasi dengan Allah. Mengenal Allah dengan benar. Bukan sekedar cuma pengetahuan intelektual aja. Ya. Tetapi pengakuan pribadi dan punya keintiman. Penuh hormat, kasih, dan ketundukan kepada Sang
pencipta sesuai dengan Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Inilah ada relasi perjanjian antara Allah dan manusia. Pertanyaannya, apakah kita masih seperti itu hari ini? Masih 24 jam pribadi dan intim? Masih ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita yang masih, yang saya tahu persis bahwa itu tidak mungkin. Iya, penuh hormat dan kasih dan tunduk. Saya yakin tadi yang ngomong juga tidak akan tunduk. Dengan semua kesalahan dan kerusakan yang terjadi dalam hidupnya, dia masih berani berkata dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Gak apa-apa, setidaknya ada sebuah opini dan pendapat buat saya membuat acara ini menjadi sedikit lucu. Oke? Kemudian, mengasihi dengan segenap hati. Wow. Ini manusia harusnya begitu. Ya. Kasih yang total, tidak setengah hati loh guys. Perasaannya, pikirannya, kehendaknya, tindakannya, itu harus segenap hati. Wow. Oke. Ini menggambarkan manusia sebagai makhluk diciptakan untuk menyembah. Menyembah totalitas segenap hati. Tidak kadang menyembah, kadang sembah diri sendiri. Dan kasih kepada Allah adalah inti dari keberadaannya. Maka dibilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa yang di sini yang bisa angkat tangan? Tidak ada. Sekali lagi, kita adalah manusia yang jawaban sendiri. Hidup bersamanya dalam kebahagiaan yang kekal. Hidup bersama Tuhan, dan itu ada sebuah kebahagiaan yang kekal loh. Hidup dalam hadirat Allah ya. Di Taman Eden sebelum jatuh, ya kan. Bagian kekal di sini bukan hanya kesenangan, bukan seneng-seneng nih kayak kita nih. Kita yang seneng-seneng itu bukan kebahagiaan kekal, guys. Siapa yang bilang kita seneng-seneng itu kebahagiaan kekal? Jangan sebut nama, nggak boleh. Untung ini tidak ada mic-nya ya. Ini, aduh gawat ini, ya kan. Bukan hanya kesenangan, tetapi shalom, utuh, damai dan sukacita yang di dalam Tuhan. Tetapi karena apa? Karena hubungan yang benar. Ini adalah hidup yang tidak mengenal kematian, penderitaan, atau keterasingan dari Allah. Siapa yang di sini yang tidak bakal mati? Angkat tangan. Saya juga berani. Oke. Nah, yang berikutnya adalah untuk memuji dan memuliakan Dia secara terus-menerus. Ciptakan bukan untuk dirinya, tapi untuk memuliakan Allah. Pujian dan kemuliaan kepada Allah adalah hasil alami dan dari mengenal dan mengasihi Dia. Ini bukan beban. Sekali lagi, ini bukan beban. Melainkan sumber kebahagiaan terbesar manusia. Siapa yang bisa memuji, menyembah Allah 24 jam, 365 hari? Loh, that is our design. Then what happened? Kenapa kita nggak jadi seperti itu sekarang? Itu menyatakan bahwa pertama, manusia sudah pasti ada masalah. Setuju ya? Oke. Maka diringkas menjadi sebuah kalimat menyatakan manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang baik, benar, dan kudus. Dengan sebuah kapasitas dan tujuan untuk hidup di dalam relasi. Ya, relasi yang seperti apa? Yang mengasihi dan kekal sifatnya dengan Allah. Memuliakannya terus-menerus di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Saudara-saudara, Adam dan Hawa pada waktu itu, inilah desainnya. Dan itulah desain manusia. Pertanyaannya, setelah jatuh dalam dosa, siapa manusia yang mampu melakukan ini? Hanya ada satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin, saudara. Oke. Nah, yang menarik di sini adalah what happened to man after the fall. Apa yang
yang terjadi kepada manusia setelah kejatuhan. Nah, di Kejadian 2 ayat 16-17 dengan Efesus 2 ayat 1 yang kemarin sempat dibahas oleh Bapak Pendeta Revano kita. Dikatakan di sini adalah mati. Setelah manusia jatuh dalam dosa, statusnya mati. Apa biblical meaningnya daripada mati? Itu harus kita telusuri. Mati itu apa? Lah kan sampean masih hidup. Mati itu seperti apa sih? Ya. Nah, di Genesis 2:17 ya, di kata Hebrew-nya, kata mati itu artinya dying you shall die. Tetapi kalau di Efesus 2 ayat 1, dead artinya nikrus artinya dead. Oke. Nah, meaningnya di sini hampir sama, tetapi pada waktu Genesis nanti lu akan. Tetapi di Efesus seperti kita sekarang, kondisinya kita sudah mati. Ya. Di Genesis 2 ayat 17 ya, ada verse-nya di situ. Oke. Ini adalah konstruksi infinitive absolute imperfect. Wow, biar keren. Dalam bahasa Ibrani yang berbentuk gramatikal yang digunakan untuk menegaskan suatu kepastian. Nggak nego ya guys. Menggunakan kata ini tuh semua kata-kata tuh ada artinya ya. Tidak ada negosiasi. Mungkin matinya mungkin kurang apa. Nanti mungkin dia bisa hidup lagi. Enggak. Jadi itu infinitive absolute mati. Jadi nggak ada nego ya guys. Yang bisa nego sendiri ya kan gitu. Nah di Efesus 2 ayat 1 ya dikatakan literally means dead, yaitu tidak bernyawa atau merupakan like a corpse. Menunjuk kepada apa sebenarnya? Kematian rohani, keterpisahan dari kehidupan Allah akibat dosa. Manusia secara fisik masih hidup, jadi kematian ini bukanlah kematian jasmani, ya, tetapi kematian moral atau rohani yang menunjukkan keadaan terasing dari Allah. Jadi kalau kita mau jelaskan lagi di sini arti die, ada yang namanya spiritual death, which is immediately. Oke, pemisahan dari Allah terjadi, jatuhan Adam dan Hawa, kemudian dia sembunyi, ya kan, melambangkan keretakan secara rohani. Paulus menggemakan hal ini dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu mati karena pelanggaran dari dosa-dosamu. Kemudian physical death di sini, yaitu eventual, nanti. Tadinya hidup selamanya, sekarang eventually dia akan mati. Meskipun Adam tidak langsung mati secara fisik pada hari itu. Tapi kefanaan dimulai. Pada akhirnya ia memang mati. Roma 5 ayat 12 menegaskan bahwa kematian datang kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut, mati. Kemudian relational atau cosmic death, hubungan antara manusia ciptaan dan bahkan dalam diri mereka sendiri menjadi rusak. Ya. Jadi in Genesis 3 ayat 3 bahwa dalam Kejadian 3 kata mati tidak hanya mengacu kepada kematian fisik tetapi pada konsekuensi yang menyeluruh, keterpisahan rohani dari Allah. Nah, hal ini yang sejalan dengan doktrin reform tentang namanya kerusakan total ini. Bahwa manusia itu mati dalam dosa dan sepenuhnya bergantung pada anugerah untuk diselamatkan. Jadi mati itu apa sih? Terputus. Sudah disconnect. Yang tadinya hidupnya itu terus-terusan connect dengan Tuhan, sekarang mati itu the connection is, itulah kematian sebenarnya. Ya. Nah, yang luar biasa di sini, saya di sini dibantu oleh Kak Rea, ya, seorang psikolog yang sangat luar biasa. Dia waktu sempat bareng saya tanya, Kak, ada nggak sih yang kayak gini? Oh ada.
Nah, kita bisa lihat langsung nih. Apa kata psikolog-psikolog atau ahli-ahli di dunia tentang yang namanya sesuatu bukti daripada ada buktinya lah tentang hal ini terjadi. Viktor Frankl, wah, ternyata manusia itu punya suatu kekosongan eksistensial, ya kan? Bagi kondisi umum manusia modern yang kehilangan arah. Kok lahir kehilangan arah? Lucu ya? Kayak gitu. Kemudian berikutnya, yang namanya Carl Jung. Ya. Manusia merasa kosong apabila terputus dari archetype, yaitu makna spiritual. Ternyata terbukti ya secara ilmiah. Loh ini kan ilmiah nih orang-orang yang, maaf ya, belum tentu percaya Yesus. Saya nggak tahu nih apa ada akhirnya dia percaya atau enggak, tapi saya yakin ini sangat ilmiah. So this is proven by science. Bahwa pada saat itu terputus, itu ada sesuatu yang kosong. Proven by science. Kemudian Erich Fromm hidup dalam kekosongan batin. Semua mereka mengatakan hal ini. Sehingga manusia yang kalau tidak dikembalikan kepada asal muasalnya, maka dia tidak akan pernah utuh. Manusia itu adalah makhluk yang selalu tadinya terkoneksi dengan Tuhan. Tapi karena itu diputus, manusia tidak pernah utuh. Makanya dibilang mati. Dan itu dibuktikan juga oleh namanya Rollo May. Bahwa manusia sering merasakan hampa. Lah kok bisa? Emang diapain sih manusia? Langsung tiba-tiba bisa merasa hampa ya. Itu naturnya. So science prove that this exists. Sejak ribuan tahun katanya. Tujuan hidup, kematian, keberadaan. Semuanya seringkali berangkat dari rasa ada yang kurang. Nah, ya kan? Ini bukan kata saya ya. Ini kata para ahli-ahli dunia. Yang sebenarnya kalau dia mempelajari ini, dia akan tahu jawabannya. There's something missing. There's a connection broken. When that connection is broken, the total human change. Kita tidak utuh lagi. That's why we are dead. Nanggep ya? Oke. Nah, kita karena mau masuk ke total depravity, kita harus tahu dulu sejarahnya. Ya, sejarahnya. Ada orang namanya Pelagius, lawan ada orang namanya Agustinus. Ya. Pelagianisme adalah ajaran teologis yang berasal dari Pelagius, seorang guru asal Inggris yang hidup di abad ke-4 dan abad ke-5. Ajaran ini menolak doktrin dosa asal dan menekankan kemampuan kehendak bebas manusia untuk memilih kebaikan tanpa bantuan anugerah ilahi. Mantap dia. Ya, nggak tahu dia belajar dari sola yang mana. Solaria. Loh, hari ini kita udah bisa ketawa-ketawa berkata seperti itu. Ya, karena kita menggunakan sola scriptura. Ya dong, in Bible alone. Saya nggak tahu nih Bible-nya yang mana. Oke ya. Nah, apa yang dikatakan? Manusia itu tidak mewarisi dosa dari Adam. Waduh, ini keturunan monyet. Ya. Nomor 2, manusia memiliki kehendak bebas yang utuh. Iya sih, tapi yang seperti apa? Okay. Nomor 3, anugerah Allah hanyalah bantuan eksternal. Ya. Keselamatan dapat dicapai di dalam dan menggunakan melalui usaha manusia. Siapa di sini yang merupakan kalangan dari si Pelagius ini? Angkat tangan. Yalah, kita semua pernah di sini. Ya, saudara-saudara, kita dulu semua pernah ada di sini.
That's the real nature juga daripada manusia. Ingat, hubungan terputus, ya kan? Itu yang sebenarnya terjadi kepada kita juga. Nah, dari sinilah muncul seorang yang bernama Agustinus. Menganggapi ajaran ini dengan keras. Dia bilang gitu. Apa itu? Pelagianisme itu menolak kebutuhan kasih karunia Allah. Dia bilang. Menghilangkan makna daripada salib Kristus. Kalau manusia bisa selamatkan diri, buat apa Yesus katanya? Benar? Bertentangan dengan ajaran Alkitab. Efesus 2:8-9, Roma 5:12, Yohanes 15:5. Nah, akhirnya pada tahun 418, Pelagianisme secara resmi dinyatakan sebagai ajaran yang sesat oleh gereja. Tapi meski sudah dikutuk pun, ide-ide ini masih muncul. Sampai hari ini juga masih ada. Dalam bentuk ajaran modern loh. Yang menekankan kepada apa? Kemampuan manusia. Tanpa mengakui keterikatan manusia kepada dosa. Wow. Tadi kan kita udah lihat sendiri kan. Kita udah jatuh. Ya kan? Bla bla bla. Kita merem aja. Jadi kita ingat kan. Wah, gue harus non-stop nih. 24 jam. Berdoa memuliakan Tuhan. Ush, luar biasa. Saya pasti bisa, kata Stephen. Nah, tadi kan. Benar kan? Oh, barusan udah bertobat ya. Haleluya. Hari ini saya berhasil. Terima kasih Tuhan, ada anugerah-Mu sehingga teman saya bertobat hari ini. Amin ya. Mengurangi peran anugerah dan regenerasi oleh Roh Kudus di dalam keselamatan. Jadi Roh Kudus itu wes jadi Roh Kudus. Gak ada gunanya. Tidak berperan buat apa? Tidak ada. Agustinus tidak menggunakan istilah total depravity secara langsung, tapi kemudian nanti setelah total teologi reform, tetapi konsepnya sangat kuat hadir dalam tulisan-tulisannya, terutama dalam konteks melawan Pelagianisme, ya kan? Next. Jadi apa yang diomongin? Next. Manusia mati rohani setelah kejatuhan. Ini Agustinus ya. Dalam karyanya ya kan, manusia telah jatuh dari kebaikan yang diberikan Allah dan sekarang berada dalam perbudakan dosa. Tidak mampu untuk tidak berdosa. Non posse non peccare. Gimana sudah Italian? Artinya manusia setelah kejatuhan tidak bisa tidak berdosa. Wow. Kehendaknya itu rusak. Dan condong, sekali lagi, condong 3 kali, condong kepada kejahatan. Jadi kamu normal kok bro. Karena kita semua condong kepada kejahatan. Termasuk saya. Ya. Nomor 2, ketidakmampuan kita untuk berbalik kepada Allah tanpa anugerah. Ini perdebatan yang besar. Nanti ya. Tidak seorang pun dapat memiliki kasih. Kan tadi dibilang kan, begitu terputus, rusak. Atau iman kepada Allah kecuali itu diberikan oleh Allah. Wah, ini sesuatu yang banyak orang tuh masih ribut sampai dengan detik ini. Tapi hari ini saya mau berkata sesuatu, puji Tuhan, kita ada AI. Yang akan mempersatukan kita semua. Ya, nanti di ujungnya. Biar nggak ngantuk, ya kan? De predestinatione sanctorium. Tuh ada katanya predestination. Apa itu? Bukan topik saya hari ini. Serem itu, ya kan? Ia menekankan bahwa iman adalah karunia. Bukan hasil dari kehendak bebas tuh yang udah ngaco. Iman tuh karunia, guys. Ada amin di sini? Siapa yang merasa iman kalian itu adalah ulah kalian sendiri? Berarti Tuhan memberikan iman. Setuju? Selamat datang ke Undivided Church.
Karena ini penting sekali. Nomor 3, konsep dosa awal atau original sin. Ya, semua manusia dikandung dan dilahirkan di dalam dosa karena kejatuhan Adam. Dan akibatnya semua, saya ulangin, semua telah mewarisi natur yang rusak. Ini berarti dosa bukan sekedar tindakan, tetapi keadaan batin manusia yang telah rusak sejak lahir. Jadi kita baik-baik aja, bayi lahir tidak berdosa, tahu-tahu bisa bohong gitu juga bingung gitu. Siapa yang ngajarin anak gua ini? Iya tuh. Tahu-tahu bisa gebukin orang gitu. Siapa yang ngajarin? Roni ya. Yalah. Yalah lagi. Maaf ya. Oke. Keempat, perlunya anugerah yang efektif. Grace. Nanti ada lebih ekstrim lagi. Grace pun ada macam-macam. Nah, hukum Taurat diberikan untuk membuat kita mencari anugerah. Dan anugerah diberikan agar kita dapat memenuhi hukum. Wah, Agustinus percaya bahwa anugerah Allah harus mendahului setiap kehendak baik dalam manusia. Pasti bingung. Oke, nggak apa-apa. Ya. Bingung itu normal. Ya. Next. Ini yang dipercaya oleh Agustinus. Dan dia membuat ini sebagai sesuatu yang sampai hari ini dipakai oleh seorang bernama John Calvin. Ya. Jadi doktrin ini tuh sangat berpengaruh kepada teologi reformator seperti Calvin dan Luther dan menjadi fondasi doktrin total depravity di dalam Calvinisme. Oke, next. Nah, inilah dua orang ini. Lucunya adalah John Calvin itu hidup duluan. Setelah dia menyatakan ini semua, dia punya murid namanya Theodor Sopo gitu kan. Punya lagi murid namanya Jacobus Arminius. Jadi jangan terbalik guys, bukan Arminius dulu. Kemudian dibenarkan oleh Calvin, enggak. Calvin dulu. Tapi tetap aja ada yang ngeyel. Pertanyaannya apa yang dieyelin ini? Ya. Kondisi manusia setelah jatuh, nomor 1. Di Calvin, manusia mati secara rohani akibat kejatuhan dalam dosa. Berarti bahwa dalam kondisi alamiahnya manusia tidak memiliki kapasitas keinginan untuk mencari Allah. Semua aspek manusia telah terpengaruh oleh dosa, pikiran, kehendak, emosi, dan tindakan. Tanpa campur tangan Allah, manusia akan terus menolak Allah. Tetapi Arminius berkata, manusia sangat rusak oleh dosa. Tetapi tidak sepenuhnya kehilangan kemampuannya. Dia tidak sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk merespon terhadap Allah. Jadi Arminius mengajarkan bahwa melalui anugerah pendahuluan. Nah, anugerah aja berbeda. Anugerah pendahuluan yaitu prevenient grace. Diberikan Allah kepada manusia, kepada semua orang, tapi manusia memiliki kesempatan untuk meresponi Injil meskipun dalam kondisi dosa. Jadi artinya apa? Dikasih grace nih. Untuk lu bisa sadar. Tapi di dalam lu kudu memilih. Itu Arminianisme. Beda ya. Calvin bilang, lu milih aja gak bisa. Karena udah rusak total. Arminians bilang apa? Lu masih bisa. Dan itu tanggung jawab lu. Siapa di sini Calvin? Angkat tangan. Siapa di sini Arminian? Angkat tangan. Yakin gak nih? Ngomong takut dibully aja. Ya kan? Oke. Nomor 2, kehendak bebas. Kata Calvin, kehendak bebas manusia terikat oleh dosa. Kalau Arminian, manusia masih memiliki kehendak bebas. Bisa milih dan harus memilih untuk menerima atau menolak keselamatan.
Menekankan kepada tanggung jawab. Jadi manusia itu punya tanggung jawab nih. Nah, ini yang membedakan mereka. Di dalam merespon tawaran kasih karunia. 3, jenis anugerah. Tadi kita udah jelaskan ya. Anugerah efektif yang sebelah kiri, yang kanan prevenient grace. Ya. Yang keempat, peran manusia dalam keselamatan. Nah, Calvin bilang manusia tidak berperan aktif dalam inisiasi keselamatan. Tetapi Arminius bilang manusia punya peran loh. It's a choice. It's the free will. Harus dia yang membuat keputusan untuk percaya dan bertobat. Ini yang seru saudara-saudara. Jadi yang paling penting di sini inisiatifnya siapa? Keselamatan sepenuhnya adalah dari Tuhan. Kalau Arminius, ya Tuhan berinisiatif, tapi cuma memberikan anugerah pendahuluan. Tetapi menunggu respon manusia nih. Tergantung nih, ini respon nggak nih? Kalau nggak nih buang aja. Loh, benar nggak? Berarti ada nih, disortir. Dan itu tergantung lu. Beda nih guys. Nangkep gak? Nangkep ya. Yang nangkep katakan amin. Terima kasih ya. Nggak ngantuk juga. Gua kira udah ngantuk nih. Next. Jadi Calvinisme menekankan kepada ketidakmampuan total, tapi menekankan kepada kedaulatan daripada anugerah Allah total. Oke? Arminian menekankan kepada tanggung jawab manusia, which is apa? Free will-nya nih, kudu beresponi dengan respon yang benar. Kalau salah, tenong. Untuk merespon anugerah Allah. Berarti di sini perbedaannya ada di respon. Ada di free will-nya. Betul? Free will yang berbuah respon. Setuju ya? Kita setuju dulu dengan ini? Oke. Oleh karena itu saya mau masuk kepada yang namanya free will. Nah, free will. Kalau kita masuk ke Westminster Confession of Faith, ini free will berdasarkan reform. Ya. Bab ini menjelaskan pemahaman Calvinis mengenai kebebasan manusia dan kemampuan moral dalam kaitannya dengan kedaulatan dan kasih karunia Allah. Oke. Ternyata kehendak bebas itu ada 4. There is a 4 stages of free will. This is very, very important. Urgent dan important. Nomor 1. The state of innocence. Jangan rubah dulu bro. Jangan rubah ya. Stay here. Nomor 1. Kita itu able to sin and able not to sin. Itulah sebenarnya free will yang sebenarnya. When you are able and not able. That is the real free will. That is the real free will. But that is before you eat the fruits. Ngerti? So number 2, what kind of free will? When you are after the fall. Only able to sin. So after the fall, you are only able to sin. Again, only able to sin. What happened to the not sin one? Lah, what happened to the one sebelumnya? Kan lu udah makan buah. What is your ability? You are able only to sin. Enggak kali kok. Enggak kali Pak. I can prove to you. Okay? Next. Able to sin and able not to sin adalah pada waktu apa setelah itu? Diberikan grace. Tuhan datang, lalu apa yang diberikan kepada kita? Roh Kudus.
So when you have the Holy Spirit, now again, you are able not to sin. Sebenarnya bedanya apa? When you have the Holy Spirit, when you are able only, itu no fruit, tidak ada buah. Betul ya? Karena begitu lu daging lu, itu kan dosa. Keluarnya produk-produk dosa. Lah kalau berbuat baik, tergantung berbuat baik, motivasinya apa? Itu sangat mengerti sebelah sana. Terima kasih. Motivasi lu berbuat baikmu apa? Jangan lu kira lu berbuat baik, lu orang baik-baik. Belum tentu. Tetapi kalau itu lahir dari Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengerti kenapa kok kita bisa berbuat baik. If we can forgive, it's not because of us. Itulah bedanya. So when you have the Holy Spirit, it's not because of you anymore. When you A, when you B, you have to check. Gila, gue bisa baik-baik sama orang ini. Tadi gue nih. That is the state of grace. Now your ability not to sin change. Not because of you. But can you still sin? Yes. When are you not going to sin again? Only on the state of glory. So there's a 4 state of sin. Ada 4 kondisinya. Pertama, betul-betul memang lu bisa memilih antara berdosa dan tidak berdosa. Nomor 2, lu hanya berdosa. Hanya berdosa. Karena belum ada yang namanya. Karena di situ semuanya adalah lu. Lu yang udah tidak lu yang sudah terputus. Yang lu lihat cuma lu. Tadinya kan lu lihat Tuhan. Terputus, lu cuma lihat lu. Makanya tiba-tiba gua telanjang ya. Tetapi begitu ada namanya grace, Roh Kudus masuk di tempat kita, di dalam hati kita. Itulah baru disebut lu able not to sin, because the Holy Spirit will make you born fruits. Fruits means something out of. Buah. Sesuatu yang berbeda. Bukan lu yang bisa membanggakan, maka disebut soli Deo Gloria. Paham teman-teman? Itulah perbedaannya. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain yang masih mencoba untuk berbuat baik because of their own thoughts, way of thinking, and he thinks they are okay. I'm sorry, I'm not okay. That's why I need a Savior. That's why I need the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit menghasilkan buah-buah yang kemudian membuat saya berkata, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan dong. Isn't that such a blessing? This is the real state of all of us. Oke. Nah, ini nanti silakan ya dibaca. Saya rasa udah langsung aja bro ke Free Will in Major Christian View. Ya. Nah, tentunya free will itu kan juga banyak pendapat orang-orang yang lain, termasuk tadi Arminian dan ya ada Katolik dan yang lain-lain. Kan gitu kan ya? Coba tampilkan langsung tabelnya. Nah, before the fall, after the fall, in grace dan in glory. Free will itu ternyata menurut setiap paham-paham ini berbeda-beda. Oke? Di situ ada kayak kita yang tadi able to sin, only able to sin, bla bla bla. Arminian itu same before the fall, able to choose with prevenient grace, ya kan? Enabled by grace, but can resist. In glory-nya dia same. Roman Catholic demikian-demikian, Eastern Orthodox demikian-demikian. Ya, maaf ya, saya nggak mau
mengungkapkan itu, silahkan dibaca aja. Nah, yang paling penting di sini, mana sih yang benar? Ya kan? Menurut Alkitab. Itu kan yang paling penting kan? Karena kita sudah sampai kepada titik yang paling penting di sini. Doktrin mana di sini? Gak usah peduli itu reform, ya dah. Gak usah peduli namanya. Kita bukan gini ya. Kita menggunakan teologi reform karena itu yang paling mendekati. Bukan karena kita bilang kita reform, bukan. Tapi harus semuanya ke sola scriptura. Saya rasa di sini semua kita adalah the sola scripturas. Amin ya, saudara-saudara. Berdasarkan kepada Alkitab. Nah, jadi mana yang benar berdasarkan Alkitab? Nah, saya iseng. Namanya juga saya. Ya kan? Saya pakai ChatGPT. ChatGPT, teman saudara yang ada di tangan saudara mungkin hari ini ya, ada di apps kita ini, adalah sebuah data science. Dia bukan manusia guys. Ya, dia hanya akan menggunakan semua data. Data science. Dan ChatGPT selalu ada koherensi. Artinya semuanya kudu tally. Harus gabung, ada logiknya. Baru dia akan mengeluarkan jawaban itu. So ChatGPT, setelah kita plug in yang tadi, saya tanya, dengan kondisi seperti ini, pandangan-pandangannya tadi itu, mana sih yang benar berdasarkan sola scriptura? You know what he said? Tampilkan saudara-saudara. Dadah. Dikatakan di sini, yang reform adalah full hijau, the most supported. Yang lain, boh karepmu dewi. Dulu saya yakin kalau ChatGPT itu ada, Arminian gak laku, yang lain-lain juga gak laku, yang laku memang cuma reform. Sayang ChatGPT cuma ada sekarang. Saya berharap siapapun yang sudah melihat ini, silakan berantem aja sama ChatGPT, jangan sama saya. Ya kan, silakan aja. Tolong buktikan bahwa ini salah. Saya pengen dengar ya, siapa yang butuh handphone saya, habis ini saya juga pengen bertobat dengan ChatGPT. Ya. Ini kata ChatGPT. So I use exactly that form. Saya ambil dan saya masukkan ke dalam ChatGPT. Dan ChatGPT berkata, yang paling benar adalah pandangan reform. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, dengan menggunakan Alkitab saja, dia bilang gitu, sebagai sumber otoritas utama, pandangan reform seperti yang tercermin dalam pengakuan Imam Westminster ini merupakan penafsiran yang paling konsisten dan koheren, kata saya, dalam hal kehendak bebas dan dampak dosa pada manusia setelah kejatuhan. Nah, apa alasannya? Wes, ini dari ChatGPT ya. Ya tentunya harus diterjemahin karena bahasa Inggris ya. Alkitab menggambarkan manusia sebagai orang yang mati secara rohani setelah kejatuhan. Ayatnya ada semua, silakan baca sendiri. Jadi tafsirannya dibilang, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak hanya sakit atau lemah, tetapi mati dan tidak dapat merespon Allah tanpa campur tangan ilahi. Ini kata ChatGPT loh. Berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab. Nah, oleh karena itu hal ini mengesampingkan pandangan Arminius itu yang mengasumsikan dibilang bahwa manusia dapat merespon dengan anugerah yang sudah ada sebelumnya. ChatGPT berkata, itu asumsi, tidak ada tertulis. Oke, dan gagasan Katolik Roma Ortodoks tentang kehendak bebas yang kooperatif tanpa regenerasi. Oke, next, kata ChatGPT juga. Kelahiran baru adalah tindakan Allah yang berdaulat. Ada 3 ayat di sini, ya. Penafsirannya apa? Kelahiran baru itu mendahului iman. Sekali lagi ya. Kelahiran baru ini mendahului iman. Saya ulang lagi, kelahiran baru itu harus apa?
Mendahului iman, kata siapa? ChatGPT. Sabar. Dan bersifat monergis, yaitu Allah yang bertindak sendiri, bukan kerjasama antara Allah dan manusia. Meskipun ini kata ChatGPT, tetapi ChatGPT hanya menggunakan data. Nah, saya mau quote apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Revano kemarin. Dia bilang masa gini, gue heran ya, hari-hari ini kan gue pakai ChatGPT. Waktu gue cari ayat ya, kok yang keluar kok semuanya yang pandangan reform. Itu bukan karena ChatGPT-nya itu yang bikin orang reform. Tetapi karena itu yang paling teli. Berdasarkan Alkitab dan by data. Mungkin nanti di lain kesempatan ya, di tempat yang lain saya bisa jelaskan lebih deep. Tapi itulah dasarnya. Kemudian yang terakhir adalah iman yang menyelamatkan adalah suatu anugerah. Bukan semata-mata keputusan manusia. Dikatakan di Efesus 2:8-9 dan Filipi 1 ayat 2-9. ChatGPT ambil ini. Telah dikaruniakan kepadamu untuk percaya. Lalu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu adalah pemberian Allah. Jadi ChatGPT juga gak asal ngomong. Dia ambil, dia quote ini. Berarti analoginya seperti ini. Dibalikin jebret. Berarti bukan asal-asal dong kita ngomongnya. Harus by sola scriptura. Gak bisa. Nah, kesimpulannya di sini. Pandangan reform ini adalah yang paling sola scriptura. Sekali lagi saya mau menggarisbawahi bahwa bukannya kita asal sok reform. Tapi kita menggunakan sebuah data, sebuah Alkitab yang menjadi dasar daripada kenapa hari-hari ini kita harus belajar ini. So tanpa kita mengerti doktrin-doktrin ini nantinya, dasar-dasar ini, kita akan kembali menuju arah yang tidak jelas. Kita harus kembali ke buah sola yang paling penting, yaitu sola scriptura. In Bible alone we trust. Karena kalau not in the Bible, who are we trusting? Are we trusting back to another human that think that he is God? Atau kita kembali kepada sola scriptura? Karena itu memang apa yang tertulis dan diwahyukan oleh Roh Kudus. Sehingga setiap penulis-penulis yang berbeda zamannya itu bisa secara koheren menulis sesuatu yang sambung menyambung tanpa satu persatu menolak satu sama lain. Hanya Alkitab saja, kebenaran firman yang berasal daripada Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan Alkitab itu ada bersama saudara. Disitulah kita bisa melihat bagaimana kita dan siapa kita dan kenapa kita butuh Kristus. Saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih atas waktunya. So happy that to see everyone is not ngantuk gitu ya. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. So I hope by starting with the T, we can finish until the P. Ya, karena ini sebuah doktrin yang penting. Terima kasih. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kalau hari ini hamba-Mu ini, Engkau mampukan untuk bisa membawa sesuatu yang merupakan kebenaran daripada apa yang ada di dalam Alkitab. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran ini saat ini sudah kami mengerti dan kami jadikan sebuah dasar bagi kami untuk mengerti seberapa besar kami yang rusak ini, yang hancur ini, yang tanpa karena Engkau Tuhan, tanpa karena pilihan-Mu semata-mata kami tidak akan mungkin selamat. Bahkan kehendak bebas kami ya Tuhan,
itu juga tidak akan berarti apa-apa. Kecuali Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang menghasilkan sesuatu yang namanya buah. Sehingga pada saat itu kami dapat memuliakan nama-Mu. Bukan karena perbuatan kami yang baik, sebab tidak ada yang baik di dalam kami. Yang baik hanya satu, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kami. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang baik, sebab ada tertulis seperti itu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami hari-hari ini kami kembali merenungi setiap apa yang sudah hamba-Mu sampaikan. Sehingga biar kebenaran ini yang terus memberkati kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.